Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Motivasi dan Motivasi Prestasi. Terlebih dahulu saya perkenalkan teman saya. Yang pertama Ahmad Aditya, kedua Basrah Nasution, tiga Hajri Bimantara Tonga, dan saya sendiri Muhammad Zaini, dan terakhir Fajar Karisma. Baiklah, langsung saya mulai. Yang pertama, motivasi dan motivasi berprestasi. Pengertian: motivasi berasal dari kata bahasa Latin mover yang berarti bergerak. Aspek motivasi merupakan aspek yang paling banyak disoroti dalam program pembinaan olahraga GLUD 2015. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau tenaga pendorong untuk melakukan sesuatu hal atau menampilkan sesuatu perilaku tertentu. Gunarsa 2004. Motivasi adalah energi psikologis yang bersifat abstrak. Wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkah laku yang menampilkannya. Hosdarta 2010, Alderman dalam Setyadharma 2000. Mendefinisikan motivasi sebagai suatu kecenderungan untuk berperilaku secara selektif ke suatu arah tertentu yang dikendalikan oleh adanya konsekuensi tertentu, dan perilaku tersebut akan bertahan sampai sasaran perilaku dapat dicapai. Sumber-sumber motivasi. Sejumlah pakar dalam Wobex Group 2015 mengemukakan adanya beberapa sumber motivasi, yaitu 1. Orientasi perilaku atau Trans-Centered Participant-Centered Orientation. Orientasi ini mengemukakan bahwa sumber motivasi terletak pada diri individu yang bersangkutan. Jadi, motivasi merupakan bentuk kecenderungan pribadi atau trans seseorang. 2. Orientasi situasional atau lingkungan. Pandangan ini mengemukakan bahwa kecenderungan pribadi saja tidak cukup memotivasi individu. Sebaliknya, lingkunganlah yang memberikan peluang serta memupuk motivasi individu. Jika lingkungan tidak cukup menunjang, betapapun besarnya intensitas motivasi individu, ia akan termotivasi untuk melakukan tindakannya. 3. Orientasi interaksional. Pandangan interaksional berpendapat bahwa motivasi terbentuk karena adanya kombinasi faktor perilaku dan faktor lingkungan atau situasional. Jadi, jika memang pada dasarnya seseorang atlet telah memiliki motivasi pribadi untuk menjadi juara di dalam salah satu cabang olahraga tertentu, dan pada periode yang sama, lingkungan memberikan kesempatan besar baginya untuk melatih dan peluang untuk bertanding, motivasi atlet akan menjadi demikian besar. Dengan motivasi interaktif ini, atlet akan lebih merasa terdorong meraih prestasi sesuai yang dicita-citanya. Klasifikasi motivasi. Motivasi sebagai suatu konteks atau konsep teoretik dapat digambarkan hubungannya dengan sikap dan tindakan seperti di bawah ini. Klasifikasi yang paling populer membagi motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. Gunarsa 2004. Motivasi ini muncul secara spontan karena jika seseorang memiliki dorongan kuat untuk berprestasi dan memberikan yang terbaik, maka akan timbul rasa kepuasan diri dalam dirinya tanpa memikirkan hadiah ataupun pujian apa yang akan dia peroleh. Sementara itu,
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui sasaran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Gunasa 2004. Faktor eksternal dapat mempengaruhi penampilan atau tingkah laku seseorang, yaitu menentukan apakah seseorang akan menampilkan sikap gigih dan tidak cepat putus asa dalam mencapai tujuannya. Motivasi intrinsik dalam olahraga dapat dilihat dari ketika seseorang memberikan iming-iming, hadiah, atau bonus yang besar ketika mampu mencapai target atau bahkan menjadi juara dalam suatu pertandingan atau perlombaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Oja Karisma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Zaini. Selanjutnya, motivasi berolahraga. Berbagai macam motivasi orang untuk melakukan olahraga, dari mulai untuk kesenangan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan, serta dapat digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, para remaja meluangkan waktu untuk berolahraga sebagai sarana untuk menjaga kecantikan bagi wanita dan untuk membuat pria semakin maskulin atau tampan dengan berolahraga. Motivasi berolahraga bagi anak-anak, remaja, dan para orang tua yang tidak mempersiapkan diri untuk pertandingan, antara lain satu, untuk dapat bersenang-senang dan mendapatkan kegembiraan. Yang kedua, untuk melepaskan ketenangan atau ketegangan psikis. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman estetis. Yang keempat, untuk dapat berhubungan dengan orang lain atau mencari teman. Yang kelima, untuk kepentingan kebanggaan kelompok. Yang keenam, untuk memelihara kesehatan badan. Yang ketujuh, untuk keperluan kebutuhan praktis sesuai pekerjaan atau bela diri, seperti bela diri, menembak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, motivasi berprestasi. Tingkah laku dalam olahraga berprestasi didorong oleh berbagai macam motivasi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua macam motivasi, yaitu satu, motivasi berprestasi, dan yang kedua, motivasi lain yang bukan motivasi berprestasi. Proses dalam memperoleh prestasi mempunyai faktor yang macam-macam. Dalam hal ini, masing-masing atlet biasanya memiliki alasan untuk berprestasi. Alasan ini sering disebut dengan motivasi berprestasi atau karena apa yang seorang atlet akan berprestasi. Menurut Murray dalam Sachuk 2012 mengidentifikasikan motivasi berprestasi bersama dengan kebutuhan fisiologi dan psikologi lainnya, berkontribusi pada perkembangan kepribadian. Motivasi untuk bertindak diasumsikan akan memberikan hasil karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Berprestasi merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam diri individu dan senantiasa meningkatkan kualitas tertentu dengan sebaik-baiknya atau lebih dari biasa dilakukan. Motivasi berprestasi mengacu kepada usaha untuk menjadi kompeten dalam aktivitas yang penuh perjuangan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hajri Bimantara Ritonga. Motivasi berprestasi dan penampilan atlet. Motivasi berprestasi dipandang sebagai motivasi sosial untuk mencapai suatu nilai tertentu dalam perbuatan seseorang berdasarkan standar atau kriteria yang paling baik. Motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai dorongan untuk berbuat baik berdasarkan standar yang paling baik. Seseorang yang didefinisikan sebagai dorongan untuk membuat baik berdasarkan standar yang baik, seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat, cenderung berkeinginan untuk sukses dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan bersifat menantang, bukan untuk memperoleh keuntungan status, tetapi semata-mata demi berbuat baik. Motivasi berprestasi adalah kebutuhan untuk mengungguli dalam hubungan dengan ukuran-ukuran yang dipertandingkan. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi adalah sebagai berikut. Mereka menjadi bersemangat sekali apabila unggul, menentukan tujuan secara realistik, dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Mereka tidak percaya nasib baik atau untung-untungan. Mereka mau bertanggung jawab sendiri, memiliki tugas yang menantang, dan menunjukkan perilaku yang berinisiatif daripada kebanyakan orang. Mereka menghendaki umpan balik yang konkret yang cepat terhadap prestasi mereka. Mereka bekerja tidak terutama untuk mendapatkan uang atau kekuasaan.
Ini saya akan melanjutkan membaca hasil presentasi kami, yaitu seseorang yang memiliki motif berprestasi itu diantaranya akan: 1. Menyelesaikan sesuatu yang sukar. 2. Menguasai manipulasi dan mengorganisasi objek-objek fisik manusia atau ide-ide. 3. Melakukan sesuatu dengan cepat, bebas dan memungkinkan. 4. Mengatasi rintangan dan mencapai suatu standar tinggi. 5. Mengungguli diri sendiri. 6. Melawan dan mengatasi orang lain. 7. Meningkatkan harga diri dengan kesuksesan dalam menggunakan kemampuan khusus. Motif berprestasi muncul apabila dirasakan adanya kebutuhan yang disertai oleh objek tujuan yang dapat diidentifikasikan atau dibedakan, dan motif-motif lainnya berdasarkan pada kondisi dan isyarat yang menimbulkan afeksi. Seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi dapatlah dijelaskan bawah dalam setiap melakukan tugas-tugasnya dengan terampil sehingga menjadi terkenal dalam bidang tertentu atau terpandang dalam bidang tertentu. Juga dapat melakukan suatu pekerjaan lebih baik daripada orang lain. Mempunyai kemampuan diri yang besar, sanggup mengatasi hal-hal yang bersifat menantang, menjaga nama baik dirinya dengan perlakuan yang ulet dan gigih. Dari penjelasan uraian mengenai motivasi berprestasi, dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya dengan keinginan dalam dirinya. Individu tersebut mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan baik, melakukan sesuatu pekerjaan dengan sukses, terampil dalam melaksanakan tugas, terkenal dengan populer dalam bidang tertentu, mengerjakan pekerjaan yang penting dan berarti, dapat menyelesaikan masalah yang sukar dan bersifat menantang, melakukan sesuatu dengan baik dan bermutu daripada orang lain, berinisiatif dalam melakukan sesuatu, bekerja tidak terutama untuk mendapatkan uang atau jasa, bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Sekianlah hasil proyek yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah ucapan atau penulisan dalam proyek yang kami buat, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekianlah hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.